Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks berita. Materi ini diajarkan untuk kelas 8 dengan kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengenal apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia dan disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Sebuah berita harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, aktual, informatif, dan objektif. Kualitas berita yang baik harus memenuhi unsur-unsur kegiatan berita, yaitu 5W plus 1H. 5W plus 1H adalah singkatan dari what, who, when, where, why, dan how. Lalu, apa maksud dari 5W plus 1H? Di video ini, kita akan membahas satu persatu secara rinci. Unsur berita yang pertama adalah what atau apa. Unsur ini menjelaskan mengenai apa peristiwa yang terjadi yang diberitakan. Peristiwa yang diberitakan pun harus sesuai fakta yang benar-benar terjadi tanpa boleh ditambahkan opini atau pendapat lainnya. Contohnya, peristiwa banjir mengenangi distrik dan menewaskan 16 orang. Selanjutnya, ada unsur who atau siapa. Unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Orang-orang atau pihak yang terlibat dalam berita harus diinformasikan dengan benar agar lebih jelas dan berita dapat dipahami. Contohnya, yang terlibat dalam sebuah peristiwa yaitu warga di 5 distrik di negara bagian Maharashtra. Berikutnya, ada unsur when, kapan. Unsur ini menjelaskan mengenai kapan waktu terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa harus dijelaskan secara jelas sehingga berita mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, waktu terjadinya peristiwa tersebut Kamis 31 Juli 2020. Unsur berita selanjutnya, where atau di mana. Unsur ini menjelaskan tempat di mana terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. Hal ini penting agar permisah tahu di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut dan tidak salah dalam memastikan informasi yang diberikan. Contohnya, tempat terjadi kejadian peristiwa tersebut adalah 5 distrik negara bagian Maharashtra, India Barat. Selain itu juga ada unsur why atau mengapa. Unsur ini menjelaskan alasan mengapa terjadinya peristiwa di dalam berita itu bisa terjadi. Selain itu, dibahas juga latar belakang dan alasan-alasan yang membuat peristiwa itu bisa terjadi sehingga permisah bisa tahu informasi lebih detail. Contohnya, penyebab peristiwa tersebut adalah karena meluapnya sungai akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Unsur berita yang terakhir adalah how atau bagaimana. Unsur ini menjelaskan proses atau kronologis peristiwa di dalam berita. Artinya, diinformasikan juga runtutan kejadian dalam berita secara detail dalam peristiwa sehingga informasi bisa tersaji dengan baik. Contohnya, hujan lebat dan banjir mengakibatkan 15 orang tewas dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Setelah menyimak penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham? Jika sudah, simaklah video berikut ini.
Kemudian, tentukanlah unsur-unsur 5W+1H. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ya, pemirsa, diduga karena arus pendek listrik, satu unit rumah permanen di kawasan Asrama Polisi Kecamatan Padang Barat ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepulan asap hitam membumbung dari sebuah rumah permanen 2 lantai yang terletak di kawasan Asrama Polisi Lolong, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sabtu petang. Kencangnya tiupan angin juga membuat kobaran api semakin membesar dan dengan cepat meludeskan seluruh bangunan rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Tak ayal, kebakaran ini pun membuat sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan harta bendanya. Beruntung api dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Jadi rumah ini cukup besar, bertingkat, angin sangat kencang, sehingga rumah berlapis kita harus kirimkan yang 16 kubik. Apa kita tahu dari masyarakat bahwasanya ada kebakaran. Setelah ada membutuhkan merusuk ke dalamnya, ada spring bed, satu buah spring bed dan terbakar. Dugaan sementara kebakaran ini berasal dari arus pendek listrik dari salah satu kamar tidur yang berada di lantai 2 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anjus melaporkan. Dari contoh berita tersebut, jawablah pertanyaan ini dengan benar. 1. Kebakaran rumah warga 2 lantai yang mengakibatkan kepulan asap membumbung terjadi di dan pada tanggal 2. Bapak Sahril pada wacana berita di video tersebut adalah sebagai 3. Kebakaran rumah disebabkan oleh terjadinya 4. Dalam upaya pemadaman api yang membakar rumah tersebut, petugas pemadam kebakaran mengerahkan berapa mobil damkar? 5. Kerugian yang ditaksir dalam peristiwa kebakaran tersebut mencapai